Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kami di mata kuliah sintaksis yang diampu oleh Ibu Mary Kristiani Jaluhu. Baik, kami dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1 semester 4. Baik, sebagai judul materi kami yaitu konjungsi. Perlu dulu kita ketahui apa itu konjungsi. Konjungsi adalah kategori yang menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Ditinjau dari kedudukan konstituen yang dihubungkan, dibedakan adanya konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Jadi sebagai penjelasan kami yaitu konjungsi koordinatif. Apa itu konjungsi koordinatif? Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya sederajat. Konjungsi ini dibedakan pada pula atas konjungsi yang menghubungkan menyatakan. A. Konjungsi penjumlahan. B. Konjungsi pertentangan. C. Konjungsi pemilihan. Konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan adalah konjungsi yang menghubungkan penjumlahan. Yang termasuk konjungsi ini adalah konjungsi dan, serta, dengan aturan. Penggunaannya adalah sebagai berikut. 1. Konjungsi dan digunakan untuk menyatakan hubungan penjumlahan. Digunakan 1. Di antara dua kata berkategori nomina. Contohnya, ibu dan ayah pergi ke pasar. 2. Di antara dua buah kata berkategori verba. Contohnya, mereka makan dan minum di kelas. 3. Di antara dua kata berkategori adjektiva yang tidak bertentangan. Contohnya, anak itu rajin dan pandai. 4. Di antara dua buah kata klausa dalam kalimat majemuk koordinatif. Contohnya, nenek bermain gitar dan kakek meniup harinet. Jadi sebagai catatannya adalah bila yang digunakan lebih dari buah kata, maka konjungsi dan hanya ditempatkan di antara dua kata yang terakhir. Contohnya, ibu, ayah, dan kakak pergi ke Bogor. 2. Di antara dua buah klausa dalam sebuah kalimat majemuk koordinatif yang subjeknya adalah identitas yang sama. Contoh, anak itu memang nakal, dia suka berkelahi, suka mengganggu teman, serta suka mengganggu apa saja. Jadi sebagai catatannya adalah sama dengan konjungsi dan, maka konjungsi serta juga tidak dapat berposisi pada awal kalimat. Bagian C, konjungsi dengan digunakan untuk menyatakan hubungan penjumlahan, digunakan di antara dua buah kalimat berkategori nomina, pengisi fungsi subjek. Contoh, ibu dengan ayah pergi ke pasar. Jadi, sebagai catatannya adalah sebaiknya kata dengan sebagai konjungsi diganti dengan konjungsi dan. 2. Konjungsi pemilihan. Apa itu konjungsi pemilihan? Konjungsi pemilihan adalah konjungsi yang menghubungkan memilih salah satu konstituen yang dihubungkan. Yang termasuk konjungsi ini hanya kata atau konjungsi atau digunakan 1. Di antara dua buah kata berkategori nomina atau dua buah frase nomina. Contohnya, nama gadis itu Siti atau Ami. 2. Di antara dua buah kata berkategori verba. Contohnya, jangan menegur atau mengajak bicara anak-anak nakal itu. 3. Di antara dua buah kata berkategori adjektiva yang maknanya berlawanan. Contoh, mahal atau murah, akan kubeli rumah itu. 4. Di antara dua kata berkategori verba atau adjektiva dengan bentuk ingkarnya. Contohnya, kamu bisa datang atau tidak, bukanlah urusanku. 5.
Di antara dua buah klausa dalam kalimat majemuk koordinatif. Contohnya, sebaiknya kita berangkat sekarang atau kita tunggu dulu. Jadi sebagai catatannya di sini, kalau yang dipilih terdiri lebih dari dua unsur, maka konjungsi atau ditempatkan di muka unsur terakhir. Contohnya, nama anak itu Rita, Nita, atau Lita. Baik, kita masuk pada nomor 3, yaitu konjungsi pertentangan. Apa itu konjungsi pertentangan? Konjungsi pertentangan adalah konjungsi yang menghubungkan, mempertentangkan. Yang termasuk konjungsi ini adalah kata tetapi, namun, sedangkan, dan sebaliknya. Aturan penggunaannya adalah sebagai berikut. A. Konjungsi tetapi untuk menyatakan hubungan mempertentangkan digunakan. 1. Di antara dua buah kata berkategori adjektiva yang berkontras di dalam sebuah klausa. Contohnya, dia memang bodoh tetapi rajin. 2. Di antara dua buah klausa yang subjeknya menuju pada identitas yang sama, sedangkan predikatnya adalah dua buah kata berkategori adjektiva yang berkontras. Contohnya, Pak Lurah kita memang tegas, tetapi hatinya baik. 3. Di antara dua buah klausa yang subjeknya bukan identitas yang sama, sedangkan predikatnya berupa dua buah kata berkategori adjektiva yang bertentangan. Contohnya, kakaknya pandai, tetapi adiknya bodoh sekali. 4. Di antara dua buah klausa yang klausa pertama berisi pernyataan, sedangkan klausa kedua berisi pengingkaran dengan adverbia tidak. Contoh, Ida sebenarnya ingin melanjutnya sekolah, tetapi orang tuanya tidak mampu lagi membiayainya. 5. Di antara dua buah klausa yang klausa pertamanya berisi pengingkaran dengan adverbia, bukan, dan klausa. Keduanya berisi pernyataan yang membetulkan isi klausa pertama. Contoh, mereka datang bukan untuk menolong, tetapi untuk menonton. Jadi sebagai catatannya di sini adalah konjungsi tetapi pada pengguna verbal. C. Konjungsi namun digunakan untuk menyatakan hubungan mempertentangkan. Digunakan di antara dua buah kalimat. Kalimat pertama atau kalimat sebelumnya berisi pernyataan dan kalimat kedua berisi pernyataan yang kontras dengan kalimat pertama. Contoh, sejak kecil anak itu kami asuh, kami didik, dan kami sekolahkan. Namun setelah dewasa dan jadi orang besar, dia lupa kepada kami. Jadi catatannya di sini adalah konjungsi namun sebenarnya sama fungsinya dengan konjungsi tetapi. Bedanya kalau konjungsi tetapi adalah konjungsi antara klausa, sedangkan konjungsi namun adalah konjungsi antar kalimat. Bagian D. Katakan pertentangan digunakan di antara dua buah klausa dalam satu kalimat. Contohnya, dua orang pencuri masuk ke rumah itu, sedangkan seorang temannya menunggu di luar. Bagian E. Konjungsi sebaliknya digunakan untuk menyatakan pertentangan. Dapat digunakan di antara dua buah klausa atau di antara dua buah kalimat. Contoh, minat anak-anak tamatan SMA untuk masuk fakultas kedokteran atau teknik besar sekali. Sebaliknya, untuk masuk fakultas sastra sedikit sekali. Baik, sekian saja hasil penjelasan saya dan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya persilahkan. Melanjutkan pembahasan tentang konjungsi penegasan. Konjungsi penegasan atau penguatan adalah konjungsi yang menghubungkan, menegaskan, atau menguatkan, yang termasuk konjungsi dalam kata-kata, bahkan, apalagi, lagi pula, hanya, itu pun, begitu juga, dan demikian pula. Aturan penggunaan ini adalah pertama dulu kita jelaskan tentang bahkan. Konjungsi bahkan ini bisa digunakan untuk menghubungkan atau menegaskan
atau menguatkan digunakan di antara buah kalimat atau klausa. Pertama, anak itu memang sangat nakal, bahkan ibunya sendiri sering ditipu. Jadi kata konjungsi penegasan dalam kalimat ini adalah bahkan. Dia menunjukkan kalau penegasan ini adalah menguatkan. Contoh kedua, kikirnya bukan main, bahkan untuk makan sendiri pun dia segan mengeluarkan uang. Jadi begitu juga dalam kata klausa ini atau kalimat di sini ada yang ditegaskan dalam kata bahkan. Dan konjungsi apalagi itu digunakan untuk menghubungkan menyatakan penegasan diletakkan di antara dua buah klausa kalimat. Dalam hal ini klausa kalimat pertama menyampaikan suatu pernyataan dan klausa kalimat kedua memberi penegasan terhadap klausa kalimat pertama. Contohnya begini, hawa di daerah itu sangat sejuk, apalagi pada pagi hari. Jadi hawa di daerah itu sangat sejuk menunjukkan klausa kalimat pertama yang menyampaikan suatu pernyataan, sedangkan apalagi pada pagi hari menunjukkan klausa kalimat kedua memberi penegasan terhadap klausa kalimat pertama. Jadi dalam konjungsi ini menunjukkan kata apalagi. Lanjut, konjungsi lagi pula ini digunakan untuk menyatakan hubungan penegasan sebagai alasan menguat terhadap pernyataan yang disebutkan pada klausa kalimat pertama. Konjungsi ini diletakkan di muka klausa atau kalimat terakhir dari beberapa klausa kalimat sebelumnya. Jadi contoh di sini, mari kita makan di kedai itu, masakannya enak, harganya murah, lagi pula prima. Konjungsi ini diletakkan di muka klausa atau kalimat terakhir dari beberapa klausa kalimat sebelumnya. Jadi contoh di sini, mari kita makan di kedai itu, masakannya enak, harganya murah, lagi pula pelayanannya sangat baik. Jadi di sini contoh kalimat ini dalam konjungsi ini adalah lagi pula. Dalam konjungsi ini berarti konjungsi ini diletakkan di muka klausa kalimat terakhir dari beberapa klausa kalimat sebelum, berarti diletakkan pada terakhir. Jadi dia di sini kalimat terakhirnya yaitu lagi pula pelayanannya sangat baik. Kedua, lanjut konjungsi hanya. Ini juga untuk menghubungkan, menegaskan, digunakan pada awal klausa kedua untuk menegaskan bahwa keadaan atau kejadian pada klausa pertama tidak seberapa. Contohnya, sakitnya tidak parah, hanya batu-batu dan masuk angin. Kerusakan mobilku dan dalam tabrakan kemarin tidak seberapa, hanya lampu-lampu dengan yang pecah. Jadi di sini juga dia menegaskan pada awal klausa kedua untuk menegaskan bahwa keadaan atau kejadian pada klausa pertama tidak seberapa. Berarti juga menunjukkan hanya. Dia juga begitu juga. Lanjut konjungsi pembatasan. Konjungsi pembatasan ini maksudnya adalah konjungsi yang menghubungkan atau membatasi. Yang termasuk konjungsi ini adalah kata kecuali dan hanya. Aturan penggunaannya itu adalah pertama, konjungsi kecuali. Ini juga digunakan untuk menghubungkan atau membatasi, diletakkan pada awal klausa kalimat kedua. Contoh, saya akan datang memenuhi undanganmu kecuali kalau hujan lebat. Berarti kata konjungsi ini diletakkan pada klausa kalimat kedua gitu. Maksudnya kecuali aku hujan lebat. Berarti konjungsi ini adalah kecuali. Dan contoh kedua, semua pernyataannya dapat kujawab kecuali pertanyaan mengenai jumlah penduduk miskin itu.
Seperti juga yang pertama yang saya katakan tadi, konjungsi ini diletakkan pada kedua klausa kalimat. Jadi itu. Jadi konjungsi adalah kecuali. Catatan dalam konjungsi ini adalah konjungsi kecuali ada juga yang berlaku sebagai adverbia pembatasan. Sebagai adverbia kecuali hanya membentuk sebuah frase, bukan klausa. Contohnya, semua orang sudah hadir kecuali Ahmad dan Sudin. Itu contohnya. Lanjut yang terakhir, konjungsi pembetulan. Konjungsi pembetulan atau peralatan adalah konjungsi yang menghubungkan dan membetulkan atau meralat kedua konstituen yang dihubungkan. Yang termasuk konjungsi ini adalah kata-kata kata-kata melainkan dan hanya. Aturan penggunaannya adalah aturannya ini adalah pertama, konjungsi melainkan. Ini juga untuk menghubungkan, pembetulan atau meralat. Digunakan antara dua buah klausa. Klausa pertama atau klausa sebelumnya. Berisi pernyataan yang disertai adverbia bukan. Klausa kedua berisi ralat terhadap klausa pertama. Contohnya bukan dia yang datang melainkan temannya. Jadi konjungsi dalam pembetulan di sini adalah melainkan. Dan contoh kedua, kami bukan mengajak, melainkan mengatakan apa adanya. Jadi konjungsi di sini adalah melainkan. Catatan, pada kasus-kasus tertentu, konjungsi melainkan dapat diganti dengan konjungsi tetap. Bisa dilihat dari nomor 3.3.3, konjungsi tetap ini untuk menyatakan hubungan mempertentangkan digunakan. Di antaranya dua buah kata berkategori adjektiva yang berkontras di dalam sebuah klausa. Contoh, dia memang bodoh tetapi rajin. Berarti dari buah kata. Berarti jadi di sini maksudnya tetapi. Dan juga contohnya anak itu memang cerdas tetapi malas. Jadi maksudnya buah kata dari tetapi malas. Gitu. Lanjut, dari konjungsi hanya juga digunakan untuk menghubungkan, membetulkan atau meralat. Digunakan di antara dua buah klausa. Klausa pertama berisi pernyataan positif dan klausa kedua yang meralatnya berisi pernyataan yang mengurangi kepositifan. Contoh, dia tidak apa-apa, hanya kelelahan. Berarti di sini juga dua buah klausa. Yang berarti kalau yang klausa pertama berisi pernyataan positif, sedangkan klausa kedua yang hanya kelelahan itu berisi pernyataan positif. Yang meralat, maksudnya kalau klausa yang kedua yang meralatnya berisi pernyataan yang mengurangi kepositifan. Itu juga contoh kedua, rumah itu besar dan bagus. Dan contoh dan juga hanya halamannya sempit. Juga begitu juga maksudnya dari atas tadi. Baik, terima kasih. Sudah demikian yang saya jelaskan. Baik, kami akan melanjutkan pembahasan kami yang dimananya konjungsi pengurutan. Konjungsi pengurutan adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan klausa dengan klausa dalam urutan beberapa kejadian atau peristiwa secara kronologis. Dan ada beberapa kata yang termasuk konjungsi pengurutan ini adalah yang pertama, sesudah, sebelum, lalu, mula-mula, kemudian, dan seterusnya. Dalam beberapa kata tersebut memiliki beberapa contoh dalam bentuk kalimat. Contoh yang pertama atau contoh kata sebelum.
Sebelum makan, dia mencuci tangan. Itu contoh yang pertama dengan kata sebelum. Contoh yang kedua, sesudah. Dalam contoh kalimat, sesudah sarapan kami berangkat ke sekolah. Itulah contoh kalimat dalam bentuk sesudah. Yang ketiga, bentuk kata mula-mula. Dalam bentuk kalimat, mula-mula kami dipersilakan masuk, lalu dipersilakan duduk, dan selanjutnya ditanya apa keperluan kami kepadanya. Itu contoh yang terakhir dan yang menyangkut dengan kata lalu dan kata selanjutnya. Dalam contoh yang ketiga ada tiga contoh kata dalam satu kalimat. Mula-mula, lalu, dan selanjutnya. Itulah yang dimaksud dengan contoh atau contoh bentuk konjungsi pengurutan. Sekarang selanjutnya konjungsi penyamaan. Konjungsi penyamaan adalah konjungsi yang menyamakan antara dua klausa atau antara klausa dengan bagian klausa. Dan ada beberapa kata yang termasuk konjungsi penyamaan ini adalah: yang pertama adalah, yang kedua ialah, yang ketiga yaitu, dan yakni. Di sini dijelaskan bahwa konjungsi adalah digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat, di mana bagian pertama merupakan wujud yang sama dengan bagian kedua. Contohnya, Soeharto menghubungkan dua bagian kalimat, di mana bagian pertama merupakan wujud yang sama dengan bagian kedua. Contohnya, Soeharto adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, dalam kalimat tersebut merupakan dua makna atau dua kata menghubungkan menjadi dengan adanya kata adalah bisa menyamakan atau menyatukan dalam bentuk kalimat bahwa Soekarno adalah presiden pertama. Jadi maknanya tidak ada lagi perbedaan, tetapi maknanya yang sama. Contoh yang kedua, yang dimaksud dengan air adalah zat cair yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, jadi dalam contoh yang kedua ini yang dimaksud dengan air adalah, jadi ya tentu ketika air itu dalam zat cair bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Contohnya air minum. Nah, itulah yang dimaksud dengan contoh bentuk konjungsi penyamaan. Jadi maknanya walaupun dua kalimat, tapi ketika ada kata adalah, maknanya atau pengertiannya sama, jadi tidak ada lagi perbedaan. Selanjutnya, konjungsi penyimpulan. Konjungsi penyimpulan adalah konjungsi yang menghubungkan, menyimpulkan. Dan ada beberapa kata yang termasuk konjungsi adalah, yang pertama, maka itu, jadi, karena itu, dan oleh karena itu. Contoh konjungsi penyimpulan yaitu yang pertama, ibunya meninggal ketika dia berumur 2 tahun. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 4 tahun. Maka sejak kecil dia sudah yatim piatu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sekarang di Riau amat sukar mencari terubuk. Jangankan ikannya, telurnya pun sukar diperoleh. Kalaupun ada, tentu harganya melambung selangit. Oleh karena itu, ada kecemasan masyarakat nelayan di sana bahwa terubuk yang spesifik itu akan punah. Jadi dalam kecil dia sudah yatim piatu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sekarang di Riau amat sukar mencari terubuk.
Jangankan ikannya, telurnya pun sukar diperoleh. Kalaupun ada, tentu harganya melambung selangit. Oleh karena itu, ada kecemasan masyarakat nelayan di sana bahwa terumbu yang spesifik itu akan punah. Jadi dalam contoh kalimat yang kedua ini adalah semua konjungsinya memiliki penyimpulan atau yang memiliki penyimpulan pada saat akhir kalimat dan memiliki fungsi yang sama. Itulah yang dimaksud dengan konjungsi penyimpulan. Dan yang paling intinya saja, konjungsi penyimpulan ini memiliki fungsi yang sama atau bisa menghubungkan, menyimpulkan terhadap isi kalimat-kalimat tersebut. Itulah yang dimaksud dengan konjungsi penyimpulan. Baik, terima kasih. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Erwita Laia, kelas 1. Baik, langsung saja pada pembahasan kita tentang konjungsi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang konjungsi penyebab, konjungsi persyaratan, dan konjungsi tujuan. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan konjungsi. Konjungsi adalah kategori yang menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, klausa dengan klausa. Sekarang masuk pada konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab ini digunakan untuk menghubungkan dan menyatakan sebab terjadinya keadaan dan peristiwa. Dalam konjungsi penyebab ini ada beberapa bagian, yaitu karena, sebab, dan lataran. Baik, saya akan membahas sama kita satu persatu tentang bagian-bagian dalam konjungsi penyebab. Satu, konjungsi karena atau kata karena. Kata karena dapat juga digunakan untuk menghubungkan dan menyatakan sebab. Dan konjungsi karena ini juga dapat diposisikan di awal kalimat dan dapat juga diposisi di tengah kalimat. Contohnya, saya terlambat sekolah karena jalan macet. Karena jalan macet, saya terlambat sekolah. Sekarang konjungsi sebab. Konjungsi sebab juga dapat digunakan untuk menghubungkan dan menyatakan sebab. Dan konjungsi sebab ini juga dapat menggantikan posisi karena. Contohnya, saya terlambat sekolah sebab jalan macet. Baik, sekarang lataran. Konjungsi lataran digunakan untuk menghubungkan dan menyatakan sebab. Lataran dapat digunakan untuk menggantikan konjungsi karena. Namun konjungsi lataran ini hanya digunakan dalam menghubungkan dan menyatakan sebab. Lataran dapat digunakan untuk menggantikan konjungsi karena. Namun konjungsi lataran ini hanya digunakan dalam bahasa non-baku. Sekarang konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan konjungsi yang menghubungkan dan menyatakan syarat. Dalam konjungsi persyaratan ini juga ada beberapa bagian, yaitu syarat, yaitu kalau, jika, jikalau, apabila, bila mana, dan lain-lain sebagainya. Contoh, saya datang kalau saya diberi ongkos. Saya akan datang jikalau saya diundang. Saya akan datang bila diberi ongkos, dan contoh lain-lainnya. Sekarang konjungsi tujuan. Konjungsi tujuan menghubungkan dan menyatakan tujuan. Dalam konjungsi tujuan ini juga ada beberapa bagian, yaitu agar, supaya, guna, dan untuk. Kata agar juga dapat digunakan di awal kalimat dan dapat juga diposisikan di tengah kalimat. Contohnya, agar saya tetap melanjutkan kuliah saya harus bekerja keras dan apapun pekerjaannya, saya harus menjalaninya.
Baik, sampai di situ penjelasan dari saya. Jikalau dari awal saya menjelas sampai pada akhirnya ini ada kalimat-kalimat yang kurang atau kata-kata yang tidak menyenangkan di hati saudara, mohon dimaklumi. Dan jika ada yang kurang dipahami atau masih ada yang kurang dimengerti, boleh dipertanyakan. Baik, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu membahas tentang konjungsi. Nah, di sini saya melanjutkan pembahasan kami, yaitu konjungsi penyungguhan. Konjungsi penyungguhan adalah konjungsi untuk menyungguhkan hal peristiwa atau tindakan yang terjadi pada klausa utama. Pada sebuah kalimat majemuk subordinatif yang termasuk anggota konjungsi ini adalah kata-kata meskipun, biarpun, walaupun, sekalian pun, sesungguh pun, ketidak pun, dan kalaupun. Nah, konjungsi penyungguhan ini ditempatkan pada awal klausa bawahan dalam sebuah kalimat majemuk subordinatif. Semua dapat saling dipertukarkan, dan karena klausa utama dan klausa bawahan dapat saling bertukar posisi, maka konjungsi penyungguhan ini dapat berada pada awal kalimat dan juga di tengah kalimat. Contohnya adalah konjungsi meski berbentuk singkat dari meskipun. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi kedua yang saya bahas, yaitu konjungsi kesewaktuan. Nah, konjungsi kesewaktuan adalah konjungsi untuk menyatakan waktu antara dua buah peristiwa atau tindakan. Nah, antara dua buah klausa pada sebuah kalimat majemuk atau antara dua buah dalam kalimat sebuah paragraf. Nah, konjungsi kesewaktuan yang menghubungkan dua buah klausa adalah ketika, waktu, sewaktu, dan sebelum, sesudah, setelah, sejak, dan sementara. Nah, konjungsi sewaktuan yang menghubungkan dua buah kalimat adalah konjungsi ketika, waktu itu, saat itu, kala itu, sebelum itu, sesudah itu. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu konjungsi pengakibatan. Konjungsi pengakibatan adalah konjungsi untuk menghubungkan, menyatakan akibat atas terjadinya kejadian, peristiwa, atau tindakan yang terjadi pada klausa utama terhadap kejadian, peristiwa, atau keadaan yang terjadi pada klausa bawahan. Nah, yang termasuk pada kalimat atau kata tersebut itu sampai, hingga, dan sehingga. Di sini ada contohnya. Pada konjungsi pengakibatan adalah, saya akan membaca satu persatu, yaitu contoh pada sampai, itu pencuri naas itu dipukuli orang banyak sampai mukanya babak belur. Contoh pada sehingga, dia harus berlari mengejar waktu hingga nafasnya tersegal-segal. Contoh pada sehingga, saya banyak mengeluarkan uang untuk keperluan ini itu sehingga tabungan saya ludes. Nah, inilah contoh pada konjungsi pengakibatan. Sekarang kita masuk pada konjungsi perbandingan, di mana konjungsi perbandingan adalah konjungsi untuk menghubungkan, menyatakan bahwa kejadian, peristiwa, atau keadaan yang terjadi pada klausa utama sama atau mirip seperti yang terjadi pada klausa bawahan. Yang termasuk pada konjungsi ini atau kata tersebut adalah seperti, sebagai, laksana, dan seumpama.
Nah, di sini ada contohnya. Saya akan bacakan satu persatu contohnya. Contoh pada seperti yaitu dimakannya nasi itu dengan lahap seperti orang 3 hari belum makan. Contoh pada sebagai dengan cepat dirampasnya tas perempuan itu sampai sebagai elang menyabar anak ayam. Contoh pada Laksana, kagetnya bukan main Laksana mendengar suara guru di siang bolong. Nah, contoh pada seumpama, gaduh dan ramainya mereka bukan kepalang seumpama anak ayam kehilangan induk. Nah, itulah contoh pada konjungsi perbandingan. Nah, demikian saja pembahasan kami. Saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.